Ini beberapa berita yang dipublikasikan oleh media Vietnam yang menyebutkan Park Hang-seo akan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia ataupun Direktur Teknik PSSI, menggoyang posisi dari Coach Shin Tae-yong. Lantas, ketika media Vietnam mempublikasikan berita tersebut, membuat jagat sepak bola Indonesia gempar. Di salah satu momen sesi wawancara doorstop, awak media dari Indonesia pun bertanya kepada Pak Erick Thohir, apakah berita yang diedarkan media Vietnam tersebut benar? Secara gamblang, Pak Erick Thohir bilang, "Demi Allah, saya tak pernah bicara dengan Park Hang-seo." Dan kalau kita lihat dari berbagai macam berita yang dipublikasikan oleh awak media Vietnam, jujur, miris aku katakan. Kenapa? Karena sumber mereka ini tidak kredibel, tidak valid. Kita baca salah satu poin yang dimasukkan oleh media Vietnam di artikel mereka. Banyak banget ini beredar. Ini menyebabkan fans dan penggemar Vietnam dan Indonesia heboh dalam beberapa hari terakhir terkait tentang Park Hang-seo datang ke Indonesia. Diketahui rumor ini berawal dari channel YouTube Football Creator. Sekali lagi diketahui rumor ini berawal dari channel YouTube Football Creator. Mereka tiba-tiba memposting video kolase pelatih Park Hang-seo yang menandatangani kontrak dengan Presiden PSSI dengan judul "Mencari pekerjaan di PSSI, pelatih Park Hang-seo bertekad untuk membantu tim nasional lolos ke Piala Dunia." Ini buktinya. Itu dijadikan sumber oleh media Vietnam. Mereka kutip, mereka masukkan menjadi sebuah artikel di media-media yang sudah ternama, The Tau 247, kemudian ada media lain Tru Yen Hing Hean. Banyaklah media-media yang ada di Vietnam mengutip sumber dari YouTube yang diedarkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian heboh di Vietnam, dikutip balik oleh beberapa orang yang ada di Indonesia yang sudah diedarkan media Vietnam, padahal sumbernya dari orang Indonesia juga. Jadi berputar-putar siklusnya. Nah, di momen ini dengan jelas sudah dibantah oleh Pak Erick Thohir. Sekali lagi aku tegaskan teman-teman, tidak ada komunikasi pembicaraan dengan Park Hang-seo. Ini udah kesekian kalinya kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh media Vietnam untuk memberitakan sepak bola Indonesia agar mendapatkan engagement yang besar dengan mencantumkan sumber-sumber yang tidak kredibel. Media Vietnam Soha menulis sebuah headline, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantikan pelatih Park Hang-seo di Vietnam karena efek tidak langsung dari FIFA, ya, terkait tentang tragedi Kanjuruhan. Berita ini banyak banget dikutip oleh akun-akun sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia di media sosial, ya teman-teman. Padahal itu beritanya bukan dari media Vietnam. Jadi beritanya itu berasal dari media Indonesia, yaitu Indosport. Artikelnya berjudul 3 negara cocok merekrut pelatih Shin Tae-yong jika Indonesia diblokir oleh FIFA, menurut penulis Izzuddin Faruqi Adi Pratama. Jadi media Vietnam mengutip ulang, mendaur ulang. Menariknya, kita terkecoh. Karena mengapa? Karena kita nggak melihat keseluruhan isi artikel yang dikeluarkan oleh media Vietnam tersebut dalam momen ini Soha. Nah, bukan hanya sekali teman-teman, banyak banget, rata-rata oknum-oknum, ya, pihak-pihak tertentu dari fans Timnas Indonesia teman-teman terkecoh ketika ya berita dikeluarkan oleh akun-akun fanbase sepak bola Indonesia beberapa teman-teman, ya, yang menulis dari media Vietnam, dari media Vietnam, dari media Vietnam. Iya, dari media Vietnam. Media Vietnam itu mengutip dari media Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari artikel yang dikeluarkan oleh media Vietnam dengan tegas, jelas, mereka mengutip ulang tulisan dari media Indonesia yaitu Indosport. Panjang, ya teman-teman. Menariknya, oknum-oknum pecinta sepak bola Indonesia kita percaya pula. Itu yang parah banget. Percaya pula. Ternyata aku mencoba mencari tingkat literasi orang-orang Indonesia. Pada saat Hari Buku Nasional di tahun 2022, dari 70 negara, Indonesia tingkat literasinya itu berada di peringkat 62. UNESCO pun mengeluarkan salah satu data. Dari 62 negara, Indonesia berada di peringkat 60 tingkat literasi membacanya. Jadi, bisa kita tarik dari situ. Berita-berita yang diedarkan oleh media-media Vietnam tentunya bisa memancing
publik sepak bola Indonesia untuk meng-highlight berita tersebut. Ini bukan hanya sekali. Yang kedua, kan kita tahu sumber yang dipetik oleh media-media Vietnam dari kanal YouTube Football Creator. Bukan orang dalam PSSI, bukan argumentasi dari PSSI, pure argumentasi dari sang pembuat kreator video. Oke, sampai situ jelas. Kalau kita lihat, cek aja lah di YouTube, banyak banget berita-berita hoax, berita-berita yang videonya durasinya 2 menit, 3 menit, yang judulnya heboh-heboh, itu views penontonnya banyak banget. Menariknya, beberapa oknum pecinta sepak bola Indonesia kita percaya dengan berita yang dipublikasikan oleh kanal-kanal YouTube yang mungkin secara sumber perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Karena apa? Oknum-oknum konten kreator itu juga bisa mengambil andil dari quote and quote ya, polemik yang mungkin bisa diciptakan yang ada di sepak bola Indonesia. Contoh seperti ini, padahal nggak ada pembicaraan, dan media Vietnam mengutip itu pun dari salah satu kanal YouTube yang ada di Indonesia yang video berdurasi 3 menit, 4 menit hanya menampilkan gambar-gambar ataupun video-video bergerak sedikit, membuat polemik ataupun heboh di jagat sepak bola Indonesia. Kan nggak konstruktif loh. Kita pun yang giat di media sosial harusnya lebih cermat untuk memposting berita yang beredar. Jangan ketika ada yang menulis media Vietnam menyebutkan Park Hang-seo akan datang ke Indonesia ataupun apapun lah itu dari media-media luar, bukan hanya media Vietnam, dengan mudah kita telat mentah-mentah, kita cari. Ini kenapa aku angkat video ini, ada salah satu followers Instagram aku memberikan link lah ya, menanyakan apakah ini benar beritanya, dan aku riset ternyata media Vietnam mengambil berita dari salah satu kanal YouTube di Indonesia seperti yang kita bahas ini tadi, diberitakannya di Vietnam. Di Vietnam itu banyak yang melihat beritanya, kemudian orang Indonesia mengambil berita tersebut dijadikan berita di Indonesia, saling putar-putar. Dan inilah dia salah satu tugas kita juga, bukan hanya sekedar membuat video tetapi meningkatkan literasi dari rakyat Indonesia. Ini bukan video pertama kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh media-media Vietnam kepada sepak bola Indonesia. Nah, jadi aku harapkan dengan video ini, selanjutnya, jika ada media Vietnam yang memberitakan sepak bola Indonesia, cermati lebih dalam. Kita fair-fairan aja. Sepak bola Indonesia ini gila. Gila dalam arti atmosfernya. Penontonnya luar biasa, teman-teman. Penontonnya luar biasa. Itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum ataupun pihak-pihak tertentu. Contohnya sekarang ini beberapa media yang ada di Vietnam untuk menarik agar artikel berita mereka diklik yang padahal sumbernya tidak kredibel. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.